Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh dari teorema divergensi Gauss. Untuk permasalahan kali ini kalian diminta untuk menentukan flux dari sebuah medan vektor F yang komponennya terdiri dari setengah X kuadrat, YZ, dan min XZ sepanjang permukaan Z sama dengan akar dari 4 min X kuadrat min Y kuadrat dan Z-nya 0. Oke. Ingat kembali bahwa untuk menentukan flux dari sebuah medan vektor menggunakan teorema divergensi Gauss adalah seperti ini. Jadi kita nantinya akan menggunakan integral rangkap 3 dari divergensi F dV atas sebuah daerah. Daerahnya di sini kita namakan saja V. Divergensi itu juga kalian sudah ingat ya, adalah turunan secara parsial setiap komponen medan vektor F terhadap X, Y, dan Z. Dan terakhirnya ada dV. dV itu adalah dx, dy, dz atau ditukar urutannya nggak masalah. Oke, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Nah, jadi kita integral rangkap 3 untuk permasalahan ini saya memilih untuk menyelesaikan terhadap dz dulu, baru terhadap dy dan terhadap dx. Kenapa? Karena di sini sudah diberitakan batas z-nya ya, dia batas z-nya. Oke. Berarti kita harus masukkan dulu ini rumus ini. Divergensi f-nya kita harus tentukan dulu, yaitu turunan secara parsial masing-masing komponennya terhadap X, Y, dan Z. Yuk kita turunkan. Setengah X kuadrat turunannya adalah X terhadap X ya. YZ terhadap Y itu turunannya adalah Z. Dan min XZ turunannya terhadap Z adalah minus X. DZ, DY, DX. Berarti kita harus menentukan batas-batas untuk DZ. Z itu sendiri tadi sudah diketahui akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat dan Z-nya 0. Maka itu menjadi batas untuk Z. Untuk dy-nya bagaimana? Nah, dapat dilihat seperti ini. Kita punya Z-nya ini, kemudian Z-nya kan 0. Kemudian saya kuadratkan. Oke. Y kuadratnya saya pindah ke kiri. Nah, habis itu saya dari Y kuadrat ubah jadi Y, diakarkan ya, jadinya plus minus. Jadi yang plusnya menjadi batas atas dan yang minusnya menjadi batas bawah. Nah ini dia. Nah dx nya gimana? Kita sudah punya nih persamaannya dari sini. Jadi x kuadrat sama y kuadratnya saya pindah ke kiri. Nah, bisa kalian lihat ini persamaan apa? Ini adalah persamaan lingkaran di titik pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 4 ya, karena persamaan lingkaran itu persamaan umumnya adalah di titik pusat 0,0 x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah r kuadratnya itu 4, berarti r nya berapa? R itu jari-jari, r nya adalah akar 4. Nah jari-jarinya akar 4 yaitu 2 kalau digambarkan seperti ini. Maka si x nya itu ada di 2 dan min 2 batas untuk X, makanya saya taruh 2 dan min 2. Kalau dilihat sepintas, menurut saya ini agak sulit jika kalian mengerjakan ini langsung seperti ini. Nah, ada baiknya jika kita mengerjakannya ini kita ubah dalam koordinat polar. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini, kita harus mengubah dulu dalam koordinat polar. Kita punya tadi Z-nya sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat diakarkan ya. Nah, kita keluarkan tanda negatifnya, maka jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tahu persamaan umum dari sebuah lingkaran di pusat 0,0 itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka x kuadrat plus y kuadrat di sini kita bisa ganti menjadi r kuadrat. Maka z-nya itu kalau dalam koordinat polar berubah menjadi seperti ini.
dari 0 tadi ya, karena sudah dikatakan z-nya dari 0, menjadi akar 4 min r kuadrat. Nah, kita tadi fungsi awalnya kan seperti ini ya, x plus z plus min x dz dy dx gitu ya. Nah, x min x kan 0, sisanya tinggal z. Nah, ini dia, dz nya tetap. Nah, dy dx ini kalau diubah menjadi koordinat polar menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mencari batas untuk r nya dulu nih, dr. Kita tadi punya lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Nah, berarti r nya adalah 2. Berarti batas atasnya dari lingkaran itu adalah 2. R minimumnya berapa? Jari-jari kan tidak mungkin negatif kan? Jadi batas minimum si R nya adalah 0. Maka dari itu saya taruh di sini 0 dan 2. Nah, untuk theta apa batasnya? Satu lingkaran penuh itu batas maksimalnya adalah 2pi. Nah, batas minimumnya yang sesuatu yang nggak berputar berarti sudutnya adalah 0. Nah, seperti itu. Jadi ini yang akan kita selesaikan. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini z-nya ketemu dulu sama r, boleh? Aduh, sebentar ya. 2v 0 2 0. Oke, berarti ini zr dz d theta ya. Oke, berarti terhadap z kita integralkan dulu. Z kuadrat per 2 dikali r dengan batasnya adalah akar 4 min r kuadrat 0. Jadi berapa? Kita masukkan yuk r nya. R nya itu ini z nya. Z nya itu dimasukkan ke sini. Z kuadrat berarti akar dari 4 min r kuadrat dikuadratkan, berarti 4 min r kuadrat per 2 dikali dengan r lagi. Seperti itu ya. 0 dimasukkan ke sini, 0 ya jadinya. Lalu bagaimana seterusnya? Kita sederhanakan dulu. R ini kan dikali silang, dikali pelangi, 4R per 2 berarti 2R min R pangkat 3 per 2. Nah, ini nanti kita akan integralkan terhadap R nya. Nah, 2R diintegralkan terhadap R adalah R kuadrat. Berapa ini? 1/8 R pangkat 4 ya. Itu batasnya 2, 0. Oke. Masih nanti diintegralkan sekali lagi terhadap theta. Kita masukkan dulu ini 2 sebagai batas atas. 2 pangkat 2 adalah 4 min 1/8 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Oke, 2 ya, jadi 4 dikurang 2. Oke, 2 V 2 D theta. Nah, 2 diintegralkan terhadap d theta berarti 2 theta. Batasnya adalah 2V dan 0. Berarti hasil akhirnya adalah 4V. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik.
Terima kasih.